Bapak Ibu, semua orang kalau lagi sholat duhur 4 rakaat, kan gak ada sedang ngomongin orang. Ada gak orang lagi sholat ngomongin orang? Ada gak orang lagi sholat korupsi? Ada gak orang lagi sholat merugikan orang lain? Enggak, bersolat mah. Semua dilakukan itu setelah selesai sholat. Jadi Musa minta apa buat kaumnya? Minta air. Air itu lambang dari kelembutan, kesejukan, kekuatan, fleksibilitas. Air dimasukkan ke botol, jadi botol. Air masukkan ke gelas, jadi gelas. Tergantung tempatnya. Air itu mengajarkan fleksibilitas, mengajarkan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya, adaptif terhadap segala situasi. Gak usilan, gak baperan, dia bisa menerima semua orang apa adanya. Makanya dia damai. Udah selesai dengan dirinya sendiri. Pertanyaan, kapan Bapak Ibu mau memukul batu itu dengan tongkat? Kapan? Supaya terpancar 12 mata air. Kalau sudah terpancar 12 mata air, Allah, Rasul, dan hamba sudah gumulung manunggal. Menjadi satu kesatuan. Solatnya doim. Tidak bergantung pada waktu lagi. Solatnya sepanjang waktu. Bapak Ibu, semua orang kalau lagi sholat duhur 4 rakaat, kan gak ada sedang ngomongin orang. Ada gak orang lagi sholat ngomongin orang? Ada gak orang lagi sholat korupsi? Ada gak orang lagi sholat merugikan orang lain? Enggak, bersolat mah. Semua dilakukan itu setelah selesai sholat. Jadi kalau sholat melakukan itu lagi, sholat melakukan itu, tersolat. Karena kata Quran surat Al-Ma'arij, Mi'raj. Sholat itu harus dilakukan terus menerus. Itu kata Quran itu. Sholat itu harus dilakukan terus menerus. Dan kalau sholat yang dimaksud adalah sholat yang pakai gerakan-gerakan itu, masa mau terus-menerus melakukan itu? Kapan Bapak Ibu mau menghancurkan batu itu? Sekarang. Stop membicarakan orang, stop komentari orang. Terima semua kenyataan hidup apa adanya. Itulah cara kita menghancurkan batu-batu kita itu. Hancurkan batu itu supaya terpancar 12 mata air. Gitu. Mau marah? Ingat, saya gak mau menyakiti diri saya lagi. Saya tidak mau batu saya semakin keras lagi. Udah, daripada marah, saya lebih bagus memaafkan. Daripada saya menyalahkan, sekarang lebih bagus saya memahami. Saya pahami. Pasangan saya seperti itu sifatnya, saya paham sekarang. Karena dibesarkan di lingkungan keluarga yang seperti ini, dia juga tidak salah betul. Dia juga mewarisi warisan dari ibu bapaknya. Tiap-tiap orang punya tempat minumnya sendiri-sendiri. Jangan cari tempat minum di luar dirimu. Kata Allah, segala kebutuhan tentangmu sudah aku sediakan di dalam dirimu. Kalau ada masalah mencari jalan keluar terus, coba sekarang cari jalan ke dalam. Sudah terbukti kalian cari jalan keluar itu pas saya berantem, gak ada selesai-selesai. Coba sekarang cari jalan ke dalam. Oh, rumah tangga saya begini, jangan salahkan anak, jangan salahkan pasangan. Jangan-jangan salah saya. Paham? Nah, nanti batu ini dihancurkan. Ego ini dihancurkan, lama-kelamaan perhatikan. Ternyata begitu saya mencari jalan ke dalam, kok semua yang di luar jadi berubah ya? Karena kita mengubahnya ke dalam. Anak salah, anak nakal, terus digebukin anak. Tanya itu anak melihat itu, melakukan itu dari mana? Jangan-jangan kan melihat kita. Coba begitu. Kapan batu yang sudah mengeras itu mau dipukul? Kapan? Sekarang. Bagus. Coba dilempar pakai batu, sakit apa tidak? Kalau dilempar pakai air, malah sejuk. Betul nggak? Itu. Makanya yang masih membatu coba. Kalau membatu keluar dari sini kata-katanya pasti aja menyakitkan. Tatapannya penuh dengan curiga. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 12. Tadi ayat yang tadi saya sampaikan bicara tentang 12 mata air kan? Kalau sudah muncul 12 mata airnya di sini, aduh orang yang kayak gitu. Lembut, bijaksana. Kadang-kadang kita suka meremehkan hal-hal kecil. Aduh, tidak bijaksana. Tidak ada di sini tuh keinginan menyenangkan orang lain, menenteramkan orang lain. Selalu ingin menekan. Yang penting saya senang. Batu. Siapa Musa? Musa itu ya seorang rasul di zamannya. Dalam konteks kekinian, tentu saja Musa yang sebenarnya adalah guru sejati kita. Di sini. Ikuti coba. Hati nuranimu di dalam. Orang yang ruhaninya sudah waras, sudah mengalami kelahiran yang kedua, pasti akan bisa memimpin tubuhnya, memimpin jasmaninya. Gak mungkin bikin kerusakan di muka bumi ini lagi. Makanya Nabi Muhammad disebut tahaluk bi ahlakillah. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya Allah. Sudah menyerap kodrat ilahi. Karena beliau sudah mengalami kelahiran yang kedua. Di kelahiran yang kedua, yang melahirkan bukanlah tubuh. Yang melahirkan adalah dia yang maha ruhani. Itu yang namanya hidayah. Ruhani ini baru jadi pemimpin bagi jasmani. Kalau ruhani itu sudah terlahir. Maka di Quran dikatakan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Maka berbicara tentang ruhani harus 3. Kan syahadat juga tadi 3. Ada Allah, ada Rasul, ada hamba. Paham? Kalau 1 sudah ketemu 2, maka ruhani kita akan gagah perkasa. Jadi pemimpin. Lihat orang-orang yang ruhaninya sudah hidup. Dia bisa mengendalikan dirinya. Gak ada kemarahan lagi. Kira-kira kalau hidup begitu enak gak? Iya capai. Kapan?
Mengerti sekarang? Makanya yang diangkat untuk menjadi 12 pemimpin Bani Israel. Orang yang berjalan menuju Tuhan. Yuk, berjalanlah menuju Tuhan. Makanya di Quran jelas, manusia itu innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idal masalu khairul manwa illal musallin. Sesungguhnya manusia itu bersifat pelit dan keluh kesah. Apalagi ditimpa sesuatu yang menyenangkan, dia lupa. Apalagi ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dia kikir. Dia protes. Illal musallin, kecuali orang-orang yang sudah sholat. Kan timbul pertanyaan, kenapa ya saya udah sholat masih kayak gitu? Jadi maulid dengan mi'rajnya Nabi Muhammad itu sebetulnya itu identik. Karena maulid dan mi'raj itu sama-sama kelahiran sebetulnya. Itu kelahiran ruhaniah. Saat dimana Nabi Muhammad awal mengenal Tuhan. 12 Rabiul Awal. Makanya Nabi Muhammad disebut tahaluk bi ahlakillah. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi itu adalah akhlaknya Allah. Sudah menyerap kodrat ilahi. Karena beliau sudah mengalami kelahiran yang kedua. Di kelahiran yang kedua, yang melahirkan bukanlah tubuh. Yang melahirkan adalah dia yang maha ruhani. Itu yang namanya hidayah. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat hidayah? Kata Allah, sederhana. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu. Ulaika hadahumullah, ulaika hum ulul albab. Kalau kamu ingin dapat hidayah, kata Allah, gunakan telingamu untuk mendengar. Itu kata Quran. Urutan dapat hidayah itu pertama, gunakan telingamu untuk mendengar. Alladzina yastami'una al-qaul. Dengarkan perkataan dari siapapun, dengarkan. Setelah mendengarkan berikutnya, fayattabi'una ahsanahu. Kalau perkataan yang disampaikan itu baik, ikuti. Baru yang ketiga kamu akan dapat hidayah. Jadi hidayah tidak bisa disampaikan tanpa upaya kita. Jadi hidayah itu mendengar, mengikuti. Baru berikutnya dapat hidayah. Apakah itu selesai? Belum. Puncaknya hidayah adalah ulaika hum ulul albab. Kalian harus jadi ulul albab. Siapa ulul albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang bisa mengingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring. Jadi ternyata puncaknya hidayah itu ingat kepada Allah. Ya Allah, eling lan waspodo. Itu leluhur kita ngajarkan itu. Keren ya leluhur kita. Ajaran Nusantara itu eling lan waspodo. Keren. Ajaran Qur'annya ulul albab. Ulu itu hanya pemilik, albab itu dari kata lub. Lub itu kalbu. Jadi ulul albab bahasanya adalah ahlul bait.